Nah, informasi yang satu ini, video rombongan motor gede atau moge yang lolos dari pemeriksaan ganjil genap di Kota Bogor dan operasi justisi COVID-19 di Simpang Gadok, Puncak memang viral di media sosial. Pemerintah dan kepolisian setempat berjanji akan melakukan penyelidikan dan menindak tegas bila rombongan tersebut terbukti melanggar peraturan. Dalam video ini, belasan motor gede atau moge dari luar kawasan Bogor melaju bebas melewati posko penyekatan operasi justisi COVID-19 di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jumat pagi. Sebelumnya, rombongan yang sama juga melenggang bebas melewati sejumlah posko penyekatan kebijakan ganjil genap di Kota Bogor. Berbeda dengan kendaraan lainnya, rombongan ini tidak diminta menunjukkan surat bebas COVID-19 saat melintasi posko penyekatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Menanggapi hal tersebut, Bupati Bogor Ade Yasin menegaskan, meski lolos dari satu posko penyekatan, bukan berarti rombongan itu akan lolos dari posko penyekatan berikutnya. Nah, kalaupun lolos dari sini misal, di tempat lokasi di stasiun ada. Contoh di safari juga ada kan, pemeriksaan harus bawa rapid, di hotel-hotel juga ada. Jadi jangan merasa senang kalau di sini sudah lolos. Sementara pemerintah Kota Bogor dan Polresta Bogor akan menyelidiki dan menindak tegas bila rombongan motor gede tersebut terbukti melanggar peraturan yang ada. Dari hasil penyelidikan sementara, rombongan moge diketahui berasal dari salah satu klub motor lokal yang hendak mengikuti sebuah acara di kawasan Puncak. Kami akan mengidentifikasi, menelusuri, melakukan penyelidikan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut. Kemudian akan kita identifikasi juga apakah kendaraan-kendaraan tersebut bernomor ganjil atau genap. Dan berikutnya nanti dari Polres bersama Satpol PP juga akan melakukan penindakan. Pihak Pemkot Bogor dan Polresta Bogor menghimbau seluruh pihak untuk menghormati dan mematuhi peraturan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Tim Liputan melaporkan. Dan informasi terbaru yang kami dapatkan, pihak aparat gabungan telah memeriksa belasan pengendara motor gede tersebut. Mereka juga diduga melanggar kebijakan ganjil genap serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah Kota Bogor. Nah, Ustaz, hukum tentu saja atau peraturan itu mestinya berlaku untuk siapa saja. Tidak pandang bulu, tidak pandang derajat atau golongan, tidak tebang pilih begitu. Nah, semua pihak juga harus menaati dan menghargai peraturan tersebut. Begitu ya Ustaz ya? Ya, betul ya. Kita semua sebagai warga masyarakat ini diminta, bahkan dalam agama ya, itu dikatakan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada ulul amri itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Selama ketaatan itu sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Tentu aturan terkait dengan protokol kesehatan ini kan sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya demi untuk menyelamatkan jiwa manusia ya. Itu yang pertama ya. Wajib untuk mentaati ketentuan ulul amri. Yang kedua, penegakan hukum itu tidak boleh tebang pilih ya. Itu Rasulullah saja sampai mengatakan lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah putriku yang paling kucintai ini dia mencuri, sudah saya potong tangannya. Itu artinya apa? Nabi tidak tebang pilih dalam penegakan hukum ya. Dan dalam Al-Quran itu juga dikatakan bahwa salah satu penyebab kehancuran umat-umat terdahulu, terutama di kalangan Bani Israel itu adalah kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu. Yang dalam sabab nuzul ayat itu dikatakan ketika ada teman-teman kongko mereka yang melanggar, itu dibiarkan saja. Dan ini kan bisa membahayakan kita semua ya, kalau kemungkaran itu tidak tidak diberantas ya, pelanggaran terhadap aturan itu dibiarkan begitu saja. Itu Nabi mengumpamakan seperti orang yang sedang naik dalam satu bahtera
yang bagian atas itu kan enak ya, kalau dia mau ambil air itu tinggal ciduk saja. Yang di bawah itu kan dia harus naik ke atas, capek. Maka kemudian yang di bawah itu berinisiatif melubangi bagian bawah kapal. Apa yang terjadi kalau tindakan itu dibiarkan? Tenggelam. Semua yang ada di kapal itu akan tenggelam. Jadi kalau perbuatan tadi itu ditolerir, itu nanti justru akan membahayakan yang lainnya juga, bukan hanya si pelaku saja kan gitu. Gitu. Ya tentunya kita tidak boleh egois terhadap tujuan kita sendiri. Betul. Begitu ya Ustaz ya. Kita harus memperhatikan orang lain. Begitulah sejatinya protokol kesehatan itu dibuat tentu saja bukan hanya untuk segelintir orang, tetapi untuk semua orang, untuk dipatuhi bersama-sama agar kita terhindar dari penularan virus corona ya Ustaz. Kita harus bisa saling menjaga, saling melindungi ya. Gitu.